Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Heldayati, kelas 5B, akan menjelaskan tugas 1, yaitu tentang standar kompetensi lulusan atau sering disebut juga SKL. Baik, di sini dapat kita lihat ada pengertian, tujuan, ruang lingkup, monitoring, dan evaluasi dari SKL. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian SKL. Pengertian SKL yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, lalu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada tujuan dari SKL. Tujuan dari SKL yaitu sebagai acuan utama pengembangan standar isi, proses, penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari SKL ini terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah penyelesaian masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lalu lanjut ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan. Dari hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang. Kemudian monitoring dan evaluasi ini sendiri perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Lalu selanjutnya ada setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu ada yang pertama dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Dimensi sikap dari SD, MI, SDLB atau paket A, lalu SMP, MTS, SMPLB atau paket B, SMA, MA, SMA, LB atau paket C. Di sini dimensi sikap ini memiliki perilaku yang mencerminkan sikap pada tingkat SD, SMP, dan SMA itu sama. Dimensi sikap pada SD, SMP, MA itu sama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani. Dari sikap tersebut disesuaikan dan dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Kemudian di sini ada dimensi pengetahuan. Di sini juga ada tingkat SD, SMP, dan SMA. Di sini dimensi pengetahuan tingkat SD memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Kemudian pada SMP, MTS, SMP, LB atau paket B itu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Lalu pada SMA, dimensi pengetahuan ini memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Kemudian mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, serta
kawasan regional dan internasional. Kemudian ada dimensi keterampilan. Pada dimensi keterampilan ada tingkat SD, SMP, SMA. Pada tingkat SD, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Kemudian pada SMP memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Kemudian pada SMA juga sama, memiliki keterampilan berpikir yang kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Tapi melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Baiklah, itu penjelasan SKL dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.